Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga di saat pandemi seperti ini diberikan kesehatan yang lebih sehat daripada sebelumnya. Dan jangan lupa jaga iman dan jaga imun agar lebih sehat. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kaidah am dan khos. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kaidah am. Sebelumnya sudah dipelajari tentang amr dan nahi. Sekarang kaidah am dan khos. Nah, untuk pertama kita akan belajar kaidah am. Nah, apa sih pengertian am itu sendiri? Am menurut bahasa yaitu umum, merata, dan menyeluruh. Kalau menurut istilah yang diambil dari Mustafa Al-Amidi, kutipannya, yaitu al-amu huwal lafdul mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'i wahidi, yaitu lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang terdapat dalam lafaz tanpa pembatasan tertentu. Jadi tidak ada pembatasan. Am, umum. Nah, seperti lafaz al-insan di dalam surat Al-Asr ayat 2-3. Yaitu ada kata al-insan yang berarti manusia. Insan itu meliputi dan mencakup seluruh manusia. Al-insan jadi am, umum, rata, menyeluruh. Nah, untuk selanjutnya ada bentuk kaidah am. Bentuk kaidah am yaitu yang pertama ada lafaz kullu dan jami'a. Yaitu seperti pada lafaz firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, untuk jami'ah yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, kata siapa saja yang bernyawa pasti akan mati. Dan apa saja semua yang ada di muka bumi dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Siapa saja pasti akan mati. Lalu apapun yang ada di muka bumi ini dijadikan oleh Allah untuk manusia, semuanya masih umum. Nah, untuk yang kedua yaitu ada lafal mufrad yang dima'rifatkan oleh al yang menunjukkan sejenis di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Yaitu semua orang yang berzina muhson baik perempuan, laki-laki maupun perempuan wajib didera 100 kali. Lalu yang ketiga ada isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi walladzina yarmunal muhsanat.
dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Nah, siapa saja yang menuduh wanita solihah berbuat zina wajib didera 80 dera. Nah, untuk selanjutnya ada isim nakiroh sesudah la nafi. Nah, itu diterangkan di dalam sabda Nabi yang berbunyi la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Yaitu semua orang muslim yang berpindah dari yang berpindah dari negara orang non-muslim ke negara orang muslim tidak dinamakan hijrah. Nah, untuk selanjutnya ada kaidah am. Kaidah am dibagi menjadi 4. Yang pertama ada al-umumu la yatasawwaru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu. Kaidah ini masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contohnya pada firman Allah surat Al-Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi semua binatang yang melata di bumi ini akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Jadi Allah tetap memberi rezekinya kepada hewan melata, binatang melata. Dan Dia mengetahui tempat-tempat berdiamnya binatang itu. Nah, kalimat semua binatang melata ini mengandung pengertian bahwa jenis binatang melata yang di bumi ini baik yang ada di darat maupun di laut. Untuk kaidah yang kedua yaitu al-mafhumu lahu umumun. Makna yang tersirat itu mempunyai bentuk umum, yaitu fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi makna yang tersirat ini adalah perkataan masih bersifat umum, dapat bermakna mencaci, menghina, dan berkata kotor, yang semuanya itu hukumnya haram, tidak boleh. Untuk kaidah yang ketiga yaitu al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Nah, ini berlaku bagi orang yang memerintahkan dan juga berlaku bagi orang yang diperintah. Kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah. Nah, contohnya itu seorang guru memerintahkan muridnya untuk tidak telat, masuknya tepat waktu. Nah, maka guru pun juga harus datang tepat waktu, tidak boleh telat. Untuk kaidah yang keempat yaitu
Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yaitu pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafal, bukan karena kekhususan sebab. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang laut, hukumnya airnya air yang suci dan mensucikan, serta bangkainya halal. Jadi di sini menerangkan tentang air laut, tentang laut. Segala di laut itu airnya suci mensucikan, bangkainya, bangkai ikannya pun halal dimakan. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.